demi Allah ya, saya berani kenalin kalian ke orang di luar sana, masih banyak orang yang laki-laki yang mendingan gua mati daripada diinjek-injek orang. Oh, jiwa qawamah itu. Udah fitrahnya kayak begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jiwa qawamah. Ada saya punya kawan, suatu ketika datang curhat nangis karena dia lagi bangkrut dan 2 tahun ini belum bangkit, dan akhirnya mau nggak mau harus dinafkahi oleh istrinya yang bekerja, suami dan juga anaknya. Segitu istrinya nggak nyap-nyap, tahu ini lagi diuji oleh Allah, nggak nyebut sama sekali, nggak meremehkan, nggak merendahkan sama sekali. Namanya laki-laki, oh saya ngerasa gagal kok jadi laki-laki. Ini kalau di luar sana pun tadi ya, ada istilah mokondo, asli bukan laki itu. Nah laki itu pasti punya jiwa qawamah yang tidak akan rela orang yang berada di bawahnya. Mendingan gua deh yang hancur daripada orang yang berada di bawahku tidak terpenuhi karena ngerasa gagal jadi laki-laki. Izin ya, kenal nama Bapak Novel Baswedan? Kenal? Penyidik KPK yang disiram air keras matanya. Beliau pernah bilang ya, pernah podcast 2 kali sama beliau, ketemunya 3 kali. Beliau bilang semua koruptor yang beliau tangkap itu diawali dengan satu hal. Ada satu mulut di rumahnya yang gak pernah puas. Itu dia tadi. Ya Allah, udah bak bismillah siap lagi pulang. Ternyata kurang, ini tas sudah lama nih. Gimana saya mau ke kondangan? Laki-laki gak bisa, karena dia berada di bawahku tapi gagal kupenuhi, gak bisa. Nah, untuk bilang kalau bisa tidak didampingin iman, nah untuk bilang itulah yang terjadi. Ya, begitu pandangnya satu sama lain. Kalau adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surganya Allah, bismillah. Ya, Allah juga yang mempersatukan, dan Allah juga pasti yang kasih jalan rezekinya. Bismillah. Berkah. Ada 3 tips bagi laki-laki. Akhir, seorang suami itu harus punya 3 kelebihan dibanding istrinya. 1, harus lebih takwa. Jadi kalau nanti begitu setelah nikah didapati ternyata saya sholat duhanya setiap hari itu 4 rakaat gak pernah kurang, harus lebih 8 rakaat nggak boleh enggak itu. Apalagi perempuan ada liburnya, ada haid. Ternyata istri setiap hari baca Quran itu setiap hari 2 lembar. Maka bismillah, apa harus 1 juz berarti? Nggak boleh ada ceritanya suami kalah ketakwaannya dibanding istrinya ibadahnya. Ya. Makanya sulit ya gitu bagi istilahnya yang suaminya mualaf karena ikut istrinya. Bukan kesalahan, tapi ngejarnya memang berat karena memang idealnya suami harus lebih bertakwa daripada istrinya. Yang kedua, kelebihan yang kedua yang harus dimiliki suami harus lebih banyak ilmunya daripada istrinya. Nanti istri terbatas soalnya pergaulannya, mau nanya ke siapa kalau nggak tahu. Ya ada Google sih, ya. Ya kalau nggak tahu cari sama-sama, jadi harus tetap ngaji bismillah insyaallah. Yang ketiga, setelah lebih takwa dan lebih ilmu, yang ketiga ini tidak wajib, tapi sering menjadi masalah, ya. Yaitu 1 lebih takwa, 2 lebih ilmu, yang ketiga lebih duit, lebih banyak duitnya daripada istrinya, ya. Kok berarti kalau misalkan aku tidak kaya gak boleh nikahin anak perempuan yang bapaknya kaya? Ya tetap boleh. Kan Allah kita maha kaya, kita tinggal buktiin, ya Allah aku menikahimu karena aku, ya Allah sanggupkan aku, ya Allah. Kalau tahu niat kita lurus, mudah bagi Allah menyanggupi. Tapi mesti dijaga, bismillah ya. Karena buat ya, 50.000 yang didapat dari suami, fitrahnya memang harusnya suami yang nyari. Ini karena memang fitrahnya suami, Allah maunya sunatullahnya suami yang nyari. Maka 50.000 yang didapat oleh suami bisa jadi lebih berkah daripada yang misalkan suami yang tidur-tiduran tapi istri per hari dapat 500.000. Itu 500.000 bisa jadi gak cukup tuh, ada aja ban bocor lah, anak sakit lah. Tapi kalau misalkan benar-benar dari keringat suami, iya nominalnya lebih sedikit, misalkan istrinya lebih viral ya atau lebih gimana, jadi banyak endorsean, banyak apa. Tapi yang didapat suami meskipun kalah secara nominal, kan kita mah dikejarin. Di Islam yang dikejar bukan nominalnya tapi keberkahannya. Bicara nominalnya kita semua kalah atau koruptor. Tapi pernah ada seorang pedagang kaos kaki ditanya, Pak berapaan Pak
10.000, modalnya berapa? 8.000. Bapak nyari duit cuma 2.000 untungnya Pak. Tiba-tiba dihina orang, Pak mau kaya mah jangan dagang kaos kaki, mendingan Bapak jadi koruptor, gitu katanya. Si bapaknya malah jawab kayak gini, dagangan saya laris kan bukan ketika saya kaya, tapi dagangan saya berhasil ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan bentuk aurat. Sukses berarti saya dagang. Itu dari awal perjalanan. Ya, jadi ya udah. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga, Allah persatukan. Itu 3 tips bagi laki-laki. Perempuannya biar adil imbang ya.